Selain teori bahwa Ratu Balkis bukan manusia biasa, ada juga klaim yang menyebutkan bahwa Ratu Balkis dari negeri Sabah itu berasal dari Indonesia. Ada beberapa bukti atau sejarah yang menarik untuk kita telah lebih lanjut. Misalnya, struktur megalitik yang ditemukan di berbagai tempat seringkali disandingkan dengan bangunan kuno di Yaman. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Senang banget bisa bertemu lagi bersama kalian. Di video kali ini aku akan membahas tentang sejarah atau mungkin legenda yang berada di dalam Al-Quran, yaitu tentang Ratu Balkis, ratu yang sangat cantik yang ada pada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Mungkin kalian sudah pernah mendengar tentang Ratu Balkis, karena kerajaan yang megah dan lebih dari modern pernah diduduki oleh ratu ini. Dan juga kisah menarik pertemuannya dengan Nabi Sulaiman. Tapi kali ini kita tidak akan menceritakan sejarahnya secara mendalam. Kita akan membahas konspirasi dan pandangan menarik tentang Ratu Balkis. Ada yang berpendapat bahwa Ratu Balkis ini mungkin bukan manusia biasa, melainkan berasal dari golongan jin. Selain itu, ada juga teori yang mengatakan bahwa negeri Sabah yang dikenal sebagai tempat Ratu Balkis sebenarnya berada di Indonesia. Wah, menarik sekali kan? Nah, teori ini menimbulkan banyak pertanyaan dan diskusi. Bagaimana mungkin kerajaan megah yang disebut dalam berbagai tradisi ini bisa berada di tanah air kita? Ya udah, mari kita bahas lebih lengkapnya dalam konspirasi dunia. Ratu Balkis atau yang sering kita kenal sebagai Ratu Sabah adalah sosok yang paling terkenal dalam berbagai tradisi, termasuk dalam Al-Quran dan kitab-kitab kuno. Dia bukan hanya terkenal karena kebijaksanaannya, tetapi juga karena kekayaannya yang melimpah dan kemampuan kepemimpinannya yang luar biasa. Dalam banyak cerita, Balkis digambarkan sebagai sosok ratu yang memerintah kerajaan Sabah dengan tangan yang kuat, sehingga membuatnya dihormati dan diketakuti oleh rakyatnya. Nah, salah satu momen yang paling menarik tentang Ratu Balkis adalah pertemuannya dengan Nabi Sulaiman, yang dikenal sebagai nabi yang sangat kuat dan berkuasa. Pertemuan ini bukan hanya sebagai pertemuan biasa, tetapi juga menunjukkan pertukaran kebijaksanaan antara dua pemimpin hebat dari budaya yang berbeda. Ketika Nabi Sulaiman mengirim utusannya untuk mengajak Balkis ke dalam ajaran monoteisme, Balkis sebagai ratu yang cerdas tidak langsung menerima tawaran tersebut. Dia memilih untuk melakukan pertemuan bersama dengan para pembesarnya terlebih dahulu. Ini menunjukkan betapa dia menghargai pendapat dan masukan dari orang-orang sekelilingnya. Keputusan ini bukan hanya mencerminkan kepemimpinannya, tapi juga kebijaksanaan dalam mempertimbangkan hal-hal penting sebelum mengambil keputusan besar. Keberanian Ratu Balkis untuk mempertimbangkan perubahan besar dalam keyakinan dan kebijaksanaannya benar-benar mencerminkan kepemimpinan yang bijaksana. Dia menunjukkan betapa pentingnya mendengarkan berbagai perspektif sebelum dia mengambil keputusan. Dan itulah pelajaran yang berharga dan masih relevan hingga saat ini. Siapa yang tidak terkesan dengan sikapnya yang terbuka dan bijaksana? Tapi tunggu dulu, di balik kisah inspiratif ini ada beberapa teori menarik yang membuat banyak orang penasaran. Ada kalangan yang berpendapat bahwa Ratu Balkis mungkin bukan manusia biasa seperti yang kita bayangkan. Beberapa tradisi dan legenda bahkan menyebutkan bahwa dia bisa jadi adalah entitas supranatural atau makhluk dari dimensi lain dengan kemampuan dan kebijaksanaan yang melampaui batas manusia. Nah, menariknya, beberapa peneliti juga berpendapat bahwa kerajaan Sabah mungkin memiliki pengetahuan dan teknologi yang lebih maju dibandingkan dengan zaman itu. Mungkin itulah yang membantu Ratu Balkis dalam memimpin dengan bijaksana. Teori-teori ini mungkin menambah lapisan misteri tentang Ratu Balkis dan membuat kita bertanya-tanya, apakah dia hanya seorang ratu biasa atau ada kekuatan lebih besar yang mendukungnya? Beberapa legenda bahkan menyebutkan bahwa Balkis adalah sosok yang memiliki kemampuan magis atau bisa berkomunikasi dengan makhluk lain. Ini menjadikannya bukan hanya sebagai penguasa kerajaan biasa, tetapi juga sosok yang memiliki aura magis. Dengan berbagai sisi menarik dari Ratu Balkis, wajar jika sosoknya terus menjadi topik diskusi dan penelitian di berbagai kalangan. Dia bukan hanya sebagai simbol kekayaan dan kebijaksanaan, tapi juga representasi dari pencarian kebenaran dan keberanian
keberanian dalam menghadapi tantangan. Apakah Ratu Balkis ini manusia atau bukan? Satu hal yang pasti, kisahnya memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk terus mengeksplorasi dan mencari kebenaran lebih mendalam. Nah, itulah bagian yang benar-benar menarik. Beberapa peneliti dan penggemar teori konspirasi berpendapat bahwa mungkin Ratu Balkis ini bukan sekedar manusia biasa. Ada yang beranggapan bahwa beliau adalah mungkin entitas supranatural atau makhluk dari dimensi lain. Wah, teori ini cukup menggugah ya. Kita jadi diajak berpikir di luar batasan realitas yang biasanya kita kenal. Nah, menurut beberapa ahli, kekuatan dan kecerdasan Ratu Balkis mungkin berasal dari sesuatu yang tidak biasa, menjadikannya jauh dari sekedar ratu biasa. Dalam banyak teks kuno, Ratu Balkis digambarkan memiliki kemampuan yang luar biasa, seperti berkomunikasi dengan makhluk halus dan memahami rahasia alam semesta. Di sisi lain, para arkeolog dan sejarawan juga mengungkapkan bahwa kerajaan Sabah dikenal sebagai tempat yang kaya akan pengetahuan dan teknologi. Misalnya, sejarawan yang bernama Dr. Richard menekankan bahwa kerajaan Sabah memiliki struktur sosial dan ekonomi yang sangat maju untuk zamannya. Ini mungkin menjelaskan bagaimana Balkis memimpin rakyat dan kerajaannya dengan kebijaksanaan dan efektif. Nah, kita juga nggak bisa lupa tentang pandangan beberapa ulama, seperti Dr. Yasir Qodhi yang membahas Ratu Balkis dari sisi spiritual. Mereka menganggap bahwa kebijaksanaan yang dimiliki oleh Ratu Balkis mungkin adalah anugerah dari Tuhan. Dalam hal ini, Ratu Balkis bisa kita lihat sebagai simbol pencarian kebenaran dan keberanian, bukan hanya sekedar penguasa di dunia fisik. Kalau kita gali lebih dalam, ada pendapat yang menarik yang menyebutkan bahwa kerajaan Sabah punya teknologi yang jauh lebih maju dari zamannya saat itu. Peneliti arkeolog menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki sistem irigasi yang canggih dan jaringan perdagangan yang luas. Jadi, Balkis bukan hanya ratu yang mengandalkan kekuatan magis, tetapi juga seorang pemimpin yang paham betul tentang pentingnya inovasi dan kemajuan. Dan yang lebih menarik, banyak penemuan arkeologis yang mengungkapkan bahwa Sabah adalah pusat perdagangan yang menghubungkan berbagai peradaban, termasuk Mesir dan Mesopotamia. Para peneliti percaya bahwa interaksi antar budaya ini memberi Balkis pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Dengan semua bukti dan teori yang ada, Ratu Balkis semakin menjadi sosok yang misterius ya. Kita jadi bertanya-tanya, apakah dia hanya sosok ratu biasa atau ada kekuatan yang lebih besar yang mendukungnya? Diskusi tentang sosok ini terus berlangsung, dan pertanyaan-pertanyaan ini membuat kita semakin penasaran untuk menggali lebih dalam tentang kehidupan dan warisan yang ditinggalkannya. Balkis dengan kebijaksanaan dan aura misteriusnya tetap menjadi sosok simbol pencarian kebenaran yang lebih tinggi. Nah, ada juga bukti yang mendukung teori-teori ini. Dalam beberapa legenda, Ratu Balkis ini digambarkan memiliki kemampuan magis atau penglihatan yang lebih tinggi. Ada narasi yang menyebutkan bahwa dia memiliki kemampuan dan bisa berinteraksi dengan makhluk lain, seperti jin, atau mungkin memiliki hubungan dengan entitas yang lebih besar. Dalam konteks ini, Balkis bukan hanya penguasa biasa, tapi mungkin juga memiliki kedekatan dengan dimensi spiritual yang lebih dalam. Sejarawan dan peneliti seperti Dr. David Adam Slimin mengungkapkan bahwa banyak budaya kuno yang mengaitkan pimpinan atau ratu mereka dengan kekuatan ilahi. Nah, dalam konteks ini, Ratu Balkis bisa kita lihat sebagai representasi kekuatan feminim yang kuat, seringkali dihubungkan dengan dewi-dewi kesuburan dan kebijaksanaan. Di beberapa budaya, sosok ratu seperti Balkis dihormati sebagai jembatan antara dunia manusia dan dunia ilahi. Dalam Al-Quran, kita bisa menemukan banyak penjelasan tentang kebijaksanaan dan kehebatan Balkis. Misalnya dalam surat An-Naml, diceritakan bahwa ketika dia menerima surat dari Nabi Sulaiman yang mengajaknya untuk beriman kepada Tuhan, dia tidak langsung menerimanya. Sebaliknya, Balkis memilih untuk mengadakan pertemuan dengan para pembesarnya untuk membahas tawaran tersebut. Ini menunjukkan betapa cerdas dan berhati-hatinya dalam mengambil keputusan penting. Beberapa ulama seperti Syekh Muhammad Al-Ghazali menekankan bahwa keputusan Balkis untuk meminta pendapat dari para pembesarnya mencerminkan kepemimpinan yang bijak. Jadi bisa dibilang Balkis bukan hanya sekedar ratu, tetapi juga sosok yang menghargai kolaborasi dan kebijaksanaan dalam memimpin. Dalam konteks ini, Balkis bukan hanya sebagai sosok penguasa, tetapi juga harapan dan kekuatan bagi masyarakatnya. Ini menambah lapisan misteri pada sosoknya dan memicu pertanyaan, apakah dia benar-benar manusia seperti kita?
Banyak peneliti yang menghubungkan Balkis dengan mitos-mitos lain tentang makhluk-makhluk ilahi. Dalam tradisi kuno, kita sering menemukan contoh di mana ratu atau pemimpin dianggap sebagai perwujudan dari dewi. Dr. Mercia Eliade, seorang ahli sejarah agama, bahkan menyatakan bahwa banyak budaya percaya pimpinan mereka adalah manifestasi dari kekuatan ilahi. Jadi, jika kita menerapkan prinsip ini pada Ratu Balkis, bisa jadi dia adalah simbol harmoni antara manusia dengan kekuatan ilahi yang lebih besar. Semua fakta dan cerita ini memberikan kita perspektif yang lebih dalam tentang siapa sebenarnya Ratu Balkis. Apakah dia hanya seorang ratu dengan kekuatan magis? Atau mungkin dia adalah simbol dari keadilan, kebijaksanaan, dan keagungan yang melampaui batas manusia? Sosok Ratu Balkis akan selalu memicu rasa ingin tahu kita untuk menggali lebih dalam tentang warisan dan pengaruhnya dalam sejarah. Nah, ada yang lebih menarik lagi nih. Selain teori bahwa Ratu Balkis bukan manusia biasa, ada juga klaim yang menyebutkan bahwa Ratu Balkis dari negeri Sabah itu berasal dari Indonesia. Mengejutkan? Menarik? Atau mungkin terdengar lucu? Saya juga berpikir begitu. Tapi tunggu dulu, ada beberapa bukti atau sejarah yang menarik untuk kita telah lebih lanjut. Mari kita gali bersama dan lihat apa yang bisa kita temukan tentang hubungan Ratu Balkis dengan tanah air kita ini. Di Indonesia, khususnya di daerah seperti Sulawesi dan Jawa, kita bisa menemukan banyak peninggalan sejarah yang mirip dengan arsitektur dan budaya Sabah. Misalnya, struktur megalitik yang ditemukan di berbagai tempat seringkali disandingkan dengan bangunan kuno di Yaman. Selain itu, ada juga beberapa mitos lokal yang mencerminkan kebijaksanaan dan kekayaan serupa dengan kisah Ratu Balkis. Di berbagai suku, kita mendengar legenda tentang ratu atau pemimpin wanita yang sangat berpengaruh dan bijaksana, mirip dengan sosok Ratu Balkis yang kita kenal. Berdasarkan teori interaksi budaya, banyak peneliti yang percaya bahwa perdagangan maritim di masa lalu telah menghubungkan beberapa wilayah, termasuk Sabah dan Nusantara. Dari jalur perdagangan ini, elemen-elemen pengetahuan dan budaya bisa berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya. Misalnya, ada seorang sejarawan Dr. Ahmad Mansur yang menjelaskan bahwa mungkin pelaut-pelaut dari Sabah sudah berlayar ke Nusantara, membagikan pengetahuan dan kebudayaan mereka. Ini membuka kemungkinan bahwa pengaruh Sabah bisa kita lihat dalam berbagai tradisi lokal di Indonesia. Tidak hanya para peneliti, tetapi juga para ulama memiliki pandangan menarik tentang hubungan ini. Mereka berpendapat bahwa Ratu Balkis dan Nabi Sulaiman bisa jadi simbol nilai-nilai universal seperti kebijaksanaan, keadilan, dan pencarian kebenaran. Dalam konteks ini, Indonesia dengan keberagaman agama dan budaya bisa menjadi tempat yang sempurna untuk menyerap pelajaran-pelajaran yang berharga dari kedua sosok ini. Sebagai contoh, Ustadz Abdurrahman pernah bilang bahwa ajaran-ajaran Nabi Sulaiman tentang keadilan dan kebijaksanaan itu seharusnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan bukan cuma untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, jadi pertanyaannya, apakah negeri Sabah, Ratu Balkis, dan Nabi Sulaiman benar-benar berada di Indonesia? Meskipun belum ada bukti yang pasti, teori ini membuka pandangan baru tentang bagaimana sejarah dan budaya bisa saling berhubungan. Ini juga mengingatkan kita untuk lebih menghargai warisan budaya yang ada di tanah air kita. Kisah Ratu Balkis juga kita bisa lihat sebagai simbol kebenaran loh. Dia adalah sosok yang berani mengambil tantangan dan tidak takut untuk menggali pemahaman lebih mendalam. Jadi terlepas dia apakah manusia biasa atau bukan, kita bisa mengambil pelajaran berharga dari keberaniannya untuk mengeksplorasi kebenaran. Oke teman-teman, sekarang giliran kalian. Apa pendapat kalian tentang Ratu Balkis? Apakah kalian setuju dengan teori yang bilang kalau mungkin beliau itu bukan manusia? Atau lebih suka melihatnya sebagai ratu yang bijaksana dan kuat? Atau mungkin kalian lebih tertarik dengan teori yang menghubungkan negeri Sabah dengan Indonesia? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.